Asia Tengah adalah salah satu kawasan yang sangat unik dan menarik untuk dikaji. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Selain itu, kawasan Asia Tengah juga menjadi kawasan strategis jalur minyak internasional. Asia Tengah terhubung dari Lautan Kaspia pada bagian barat Cina dan Mongolia pada bagian timur. Kemudian terhubung dengan Iran dan Afghanistan pada bagian selatan dan Rusia pada bagian barat. Asia Tengah sendiri terdiri dari 5 negara dengan akhiran tan. Negara-negara tersebut adalah Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan. Secara geopolitik, negara-negara muda ini merupakan daerah dengan keunggulan alam yang cukup dapat diperhitungkan. Kazakhstan merupakan kawasan yang kaya akan hasil tambang. Uzbekistan merupakan penghasil emas terbesar di kawasan Asia Tengah, yaitu mencapai angka 80%. Kekayaan mineral yang dimiliki oleh Uzbekistan berupa perak, tembaga, timah, seng, tungsten, batu bara, dan uranium. Uzbekistan juga menjadi kawasan yang istimewa di Asia Tengah karena memiliki sumber daya air terbesar di Asia Tengah. Turkmenistan menyatakan memiliki cadangan gas sebesar 11,1 triliun meter kubik, yang mana cadangan gas ini 3 kali lebih besar daripada cadangan Rusia. Kyrgyzstan merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas alam. Hal ini dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga Kyrgyzstan mampu menciptakan produk energi hidroelektrisiti sendiri, yang untuk kemudian menjadi pengekspor energi tersebut ke negara China dan negara Asia Tengah lainnya. Negara yang terakhir adalah Tajikistan. Tanah yang dihuni oleh para Tajik ini termasuk negara yang mempunyai standar ekonomi rendah di kawasan Asia Tengah. Dengan kepemilikan cadangan minyak dan gas yang tidak banyak, namun meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, Tajikistan tetap menjadi negara penghasil emas dan perak. Secara historis, kawasan Asia Tengah dahulu merupakan bagian dari Union of Soviet Socialist Republic. Asia Tengah juga memiliki sejarah keislaman yang kental. Islam di Asia Tengah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu tempat pusat kebudayaan Islam. Pada abad pertengahan Islam, pusat-pusat peradaban dan intelektualisme Islam bukan hanya di Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Damaskus, atau Kairo, melainkan juga ada di Samarkand, Bukhara, dan Urgen di Asia Tengah yang menjelma menjadi pusat-pusat studi, seni, dan kebudayaan Islam yang adiluhung. Hal lain yang menjadikan Asia Tengah penting dalam sejarah peradaban Islam adalah kawasan ini telah melahirkan banyak teolog, filosof, sarjana, dan ilmuwan muslim ternama yang karya-karya agung mereka masih dikenang hingga saat ini. Di antara dari mereka adalah Ibnu Sina, seorang dokter dan ilmuwan ternama di bidang medis. Lalu ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang yang ahli di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Lalu ada Al-Biruni, seorang yang ahli di bidang matematika, fisika, astronomi, dan sejarah. Ada 2 hadis ternama yang buku-bukunya menjadi rujukan umat Islam yang berasal dari Asia Tengah, yaitu Imam Bukhari dan Imam Nasai. Sebelum Islam masuk, penduduk Asia Tengah telah menganut berbagai macam agama, seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Tercatat dalam sejarah, Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia Tengah di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Namun, sebelum itu Islam sudah masuk ke Asia Tengah melalui Azerbaijan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Dalam perkembangannya, gerakan pembebasan Islam ini terus berkembang pada masa Utsman bin Affan, kemudian pada masa dinasti Umayyah, dan terus berkembang lagi pada pemerintahan Abdul al-Malik bin Marwan, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya. Pada masa ini, wilayah Asia Tengah menjadi wilayah milik Islam. Pada masa ini pula, Islam meluas hingga ke Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Laut Kaspia yang meliputi seluruh Kaukasus. Pembukaan wilayah Islam dilanjutkan ke wilayah Khorasan, Tabaristan, Sajistan hingga ke Kabul. Pada era berikutnya, Islam terus menancapkan kekuasaannya di Asia Tengah. Peradaban yang berkembang di Mongol pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah
Di antaranya timbulnya dinasti-dinasti yang sangat memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan Islam, seperti dinasti Chagatai, dinasti Golden Horde, dan dinasti Ilkhan. Raja Mongol di Turkistan dan Asia Tengah pada saat itu adalah Braka Khan. Braka Khan adalah penguasa Mongol pertama yang menyatakan keislamannya. Dia memerintah antara tahun 654 sampai dengan 665 Hijriah. Braka Khan juga menyebarkan Islam di Golden Horde dan memenangkan negara di daratan Transoksiana. Pada saat itu pula dimulai upaya Hulagu untuk membentuk aliansi dengan negara-negara Nasrani di timur. Perlahan namun pasti, di tengah Muslim Tartar, negeri-negeri seperti Crimea, Baskir, dan Siberia Barat masuk ke dalam kekuasaan Islam. Kota Siberia menjadi bagian ibu kotanya pada abad ke-7 Hijriah. Sekitar setengah dari orang Mongolia masuk Islam dan memerintah Asia Tengah, hingga Moskow. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Muslim dari Kazan. Negara-negara yang diketahui bernama Uni Soviet dahulu juga merupakan kekuasaan Islam. Pada akhirnya, Islam memerintah di Asia Tengah sekitar 240 tahun. Salah satu pemerintahan yang sangat terkenal dari dinasti Mongol adalah pemerintahan dari Timur Leng. Pemerintahan dari Timur Leng berasal dari Polandia dengan ibu kotanya di Samarkand. Timur Leng adalah keturunan dari Genghis Khan. Timur Leng menguasai Samarkand pada tahun 1369 Masehi. Dari Samarkand, ia mengadakan serangan-serangan ke sebelah barat dan dapat menguasai daerah-daerah yang terletak antara Delhi dan Laut Marmara. Timur Leng memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di Transoksiana. Ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Pada tahun 1381 Masehi, ia menaklukkan Khorasan, terus ke Afghanistan, Persia, Fars, dan Kuristan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi rencana Yaman. Sekalipun Timur Leng ini terkenal sangat ganas dan kejam, tetapi ia sempat memperhatikan pengembangan Islam. Beberapa sumber mengatakan ia penganut Syiah yang taat dan menyukai tarekat Naqsabandiyah. Dalam setiap perjalanannya, ia selalu mengikut sertakan para ulama, sastrawan, dan seniman. Ia sangat menghormati para ulama. Ketika ia berusaha menaklukkan Syria Utara, ia menerima seorang sarjawan terkenal, yaitu Ibnu Khaldun, yang diutus oleh Sultan Faraj untuk membicarakan perdamaian. Patrick Starr adalah seorang ketua dari Central Asia Caucasus Institute and Research Professor, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, and Founder Secretary of Sinan Institute, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam pada masa abad pertengahan di Asia Tengah. Faktor yang pertama adalah letak dari Asia Tengah. Asia Tengah terletak pada jalur Sutra sebagai jalur perdagangan internasional utama, sehingga memudahkan terjadinya pertukaran intelektual dan kebudayaan. Yang kedua, Asia Tengah merupakan rumah bagi kota-kota besar, termasuk Balkh di Afghanistan Utara yang merupakan kota terbesar di dunia pada abad ke-10. Yang ketiga, wilayah Asia Tengah merupakan rumah bagi kerajaan-kerajaan besar yang mendorong akumulasi kekayaan besar yang menyediakan kondisi ideal di mana perlindungan dapat berkembang. Faktor yang keempat adalah Asia Tengah juga merupakan rumah bagi perpaduan besar agama-agama di wilayah tersebut, seperti Zoroastrianisme, politeisme Yunani, Hindu, Buddha, dan Yudisme, Kristen, dan Islam. Semua memberikan substansial yang sangat penting dalam wilayah Asia Tengah. Agama-agama ini hidup berdampingan dan menciptakan lingkungan di mana para pemikir besar dipaksa untuk melibatkan berbagai agama ini dan terbuka untuk membuat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu mengapa Islam dapat menjadi sangat berkembang pesat di Asia Tengah pada masa abad pertengahan. Asia Tengah merupakan bukti kejayaan Islam pada abad pertengahan.